dihamu amanami nanami huriani tuhatta horas madihita salhubna Horas. sebelum tapuka pertangyang atta perjul mahita martangyang nahohom martangyang mahita. Amin. Mari dihita sianidita nomor 215 Marhite-hite gorni debata ama doh gorni anak na Tuhan Yesus Kristus doh gorni to di porbadia na tumapalangit doh tanoon. Amin. Biar wida Jehovah do permulaan ni hapistaran maruli hamalon ni roha na sumurung do sude akka na mangulahosa ho do barita nai ro di saliling-liling na haleluya martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami nunga marpungu hami dison diari na pinarbadian mi say buhay mapinggol doho rohanami asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiyay jalaringgas hami manibangi doho upyop hatam di bagasar rohanami asa pos rohanami martangiyang tuho urubi mahami asa uparhasyang hami akka ari-ari ni ngulu nami na poddoki. Saya pamasuk mahami Tuhan uluas salin liling na pujian nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di pertangyangan Bornginon ima natar surat di Lukas bidonom ayat 30 ayat 42 marsori-sori ma tajaha jala dihatahod do nang upamaut tu nasida tung tartugu na mapitung ma dongan na mapitung di dalam darak targodung ma nasida duasa dada sumurung sisian-sian guruna nang sundenggat do ganup molodos su guruna ahama pola pabereng-berengommu silba-silba na di mata ni dongammu ia nasatiang na di matami dang diatoyho tunggu dohnomu ma tulungami
Ua hupak majolo sibak-sibak nadi matami anggia. Apena sati yang nadi matami dang didaho. Eho pangaci. Jumolo maupat tiangi siam matami. Dumpe asa pikiranmu manang beha pangupakmu disibak-sibak nadi mata ni dongammu. Ima sahatna martua doakan atau mangihon hatan di bata jalan opsa. Amin. Mari dihita sian dita nomor 747 ayat 1-2. Pasada maruhanta martang yang mahita. Mauliate dohot puji-pujian hu pasahat tami tuho ali Tuhan. Di saluhut dengan dibasam na totong. Mangiring-iring manugurugu mangaramuti perdalanan di ngulu nami. Saha tubuh darion. Di bagasan hahi pasok kami. Di partangyangan nami. Ditongani bagas nami be. Tahu puji-pujian tuguarmu matutu ali Tuhan partangyangan nami yo. Le Tuhan nami marhite partangyangan nami di budarion. Upasahat kami sudi panggulmiton ninggulu nami rap doho ruas ni huriam. Asaho mangiring-iring manugu-nugu mamasu-masu disudiak ke perkarijuan. Asa saluhut akka ulau ni boy dengan mardala basangap di guar mulas ni roha di tonga-tonga ni keluarga. Song-song ni maganu akka rumah tangga homa Tuhan nama masu-masu asa jupang dami doho las ni roha. Nangak kayanakon sehoma Tuhan nama masu-masu asa na meti si buru magudang dongan ni natoras na mamujiho. Na marsikola pe Tuhan perbisuhi na mangalului parkarejuap pe Tuhan homa na patuduhod dalan na ngaka na mangalirokap homa na patuduhon nang namasihol diak ka pinopar homa Tuhan na mamasu-masu perbui di portian asanggiat tutu jalon nasida tabani bilang-bilang ya nakon silas ni roha di rumah tangga nasida. Ale Tuhan nami hupasahata medutuho nang dongan nami dari bagasan parsahiton. Deborah buru nenggolan M pangaribuan J pangaribuan nyonya tesi bajutak buru sirekar suang songonina sohagorak kami ganuk marsada-sada. Si maruham Tuhan saya mamadauni parsahiton nasidai. Pasu-pasu akau buat akasi panganon manang sinumon. Pasu-pasu Tuhan akka medis do akka alat na pinakkin nasida.
Suang songuni makan persahiti Tuhan wapos rohana sida. Allah hodo padauni na sumurung na tu mananggali ak kasahit siyan pamatang na. Ali Tuhan nami asyima roham upasahat kami donang situasi COVID na terus dope Tuhan berjangkit. Ajari kami ruas ni huriam rap dohot masyarakat. Asa saroha sa pikiran doh pamarenta dalam rangka memutus mata rantai COVID itu. Song-song ma pasok ka medis. Asanggia tutu marlipak gadda guguna sida. Laho patupahon pengobatan tuak kana terjangkiti. Asa unang gabiruhut na sida terjangkit. Asima roham. Song-song ni manang hatam nalau si tangi honon nami na pinasa ni naposom amanami amang pagdita muribo pasaribu sehoma Tuhan na manuturi marsite todim asa takas di pasat hatami gabi sitio pon nami di pardalan ninggulu na bibi dusa pangalisyon nami petotong hupasahat tami asima ruam sesamay salpuhom may asa tamahami di julum marite Yesus Kristus jalo matang yang nami. Amin. Terpuji Tuhan atas yang dinita nomor Petrus 50 ayat 1-2. Asini rohama dihamu do dame sen dibata mata do sen anakna Tuhan Yesus Kristusi. Amin. Hatani dibata dihita ima tersurat di buku Poda bindu opat ayat sada sahatu ayat sia. Dalam bahasa Indonesia Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 9 saya akan bacakan bagi kita semua. Nasihat untuk mencari hikmat.
Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Poda Manang Amsal berisikan nasihat-nasihat, tuntunan, panduan dalam menjalani hari-hari dan kehidupan, supaya manusia itu ketika menjalani kehidupannya sesuai dengan Amsal, Poda, nasihat yang baik itu, meskipun ada tantangan, dia kuat. Meskipun ada kesulitan, dia tetap bisa berbahagia. Meskipun hidupnya kekurangan, tapi bisa bersyukur. Maka itu dalam firman Tuhan hari ini begitu berharganya poda, nasihat, amsal, hikmat yang diberikan. Jangan lupakan, tapi lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Khusus malam hari ini, Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang hendak diangkat melalui beberapa karakter yang ada di tengah-tengah firman Tuhan hari ini. Yang pertama, hikmat itu disampaikan oleh orang tua. Khususnya di sini si pemberi Amsal ini menyebutkan dirinya sebagai orang tua yang disebut dengan ayah atau bapak. Yang kedua, tentang yang mana melalui poda itu maka kehidupan manusia akan terjaga dan ada remnya. Dan yang ketiga, hidupnya akan terberkati, seperti di ayat 9 dikatakan, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalanya, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberi Amsal ini, yang menasehati banyak orang, yang disebut dengan Salomo, dia menempatkan dirinya sebagai seorang orang tua atau bapak. Kadang sekali-sekali dia menempatkan diri sebagai anak untuk menerima hikmat dari ayahnya, dan pada kali ini kelanjutannya dia memberikan hikmat bagi banyak orang sebagai seorang ayah. Itu bisa dilihat ayat 4. Di situ dikatakan, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Jadi artinya seorang ayah, orang tua memberikan hikmat, memberikan arahan, pengajaran, pendidikan, dan itu akan diteruskan oleh anak-anaknya. Dan harapan dari yang memberikan Amsal ini kepada kita, supaya kita memegang arahan dan panduan hidup. Apakah panduan hidup itu sehingga kita berhikmat? Firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sangat penting tuntunan seorang orang tua kepada anak-anaknya. Terkadang anak-anak saja yang kurang memahami, sehingga seakan-akan apa yang dikatakan
dan dinasihatkan dari orang tua itu bertentangan dengan anak-anak. Enggak ada orang tua yang menginginkan anaknya hancur di masa depan, sehingga pasti memberikan nasihat, wejangan. Tapi ya begitulah. Meskipun demikian, sebagai orang tua tetap bersabar dalam menghantarkan anak-anak kita ke pintu gerbang kesuksesan di masa depan. Namanya juga anak muda, generasi lanjut, mereka yang akan melanjutkan apa yang menjadi cita-cita, harapan, keinginan kita, sehingga mereka akan mengharumkan nama keluarga besar kita. Oleh karena itu, pertama sekali yang kita harus perhatikan sebagai orang tua, tetaplah kita memberikan nasihat yang baik dan juga arahan kepada mereka. Ada ungkapan orang Batak yang mengatakan, anak kokido hamoraun dian. Semua diusahakan, bukan saja nasihat, tapi materi, tenaga semua diberikan. Jangan lari daripada itu, tetap jalani. Karena apa? Ketika kita meninggalkan dunia ini, merekalah yang akan melanjutkan semua perjuangan kehidupan kita menuju ke arah yang lebih baik. Yang kedua, tentang manfaat daripada poda itu sendiri. Maka nasihat-nasihat dari orang tua akan menghasilkan hikmat bagi generasi berikutnya, bagi anak-anak kita, bagi cucu kita. Pasti jadi hikmat. Pernahkah orang tua mengajarkan kepada anaknya, kalau lapar curilah uang orang lain, kalau lapar rampoklah orang? Tidak ada. Pasti arahannya, kalau lapar bekerjalah dengan baik, akan menghasilkan yang baik. Itulah hikmat. Sehingga kalau anak-anak merasakan kelaparan, dia akan ingat apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Dia akan bekerja sesuai dengan talentanya, sehingga dirinya berhikmat. Oleh karena itu, tujuan kita memberikan nasihat bagi mereka, hikmat itu sendiri. Banyak orang mencari hikmat dengan memberikan fasilitas-fasilitas kepada anak-anaknya, boleh ya. Memberikan pendidikan yang paling tinggi, boleh. Namun hikmat yang sejati yang Tuhan mau berikan adalah melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Maka itu kiranya ajarkan selalu budaya membaca firman Tuhan bagi mereka. Apalagi sekarang di masa-masa pandemi ini, kita berhadapan langsung 24 jam dengan anak-anak kita. Isilah itu dengan hal yang positif dan baik, khususnya memperlihatkan contoh dan teladan membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan supaya berhikmat. Sehingga hikmat itu akan membawa dirinya menjaga diri dari segala sesuatu yang tidak baik. Itulah yang kedua, yaitu menjaga hatimu. Seperti di ayat yang keempat tadi, melalui nasihat ayahnya, orang tuanya, biarlah hatimu memegang perkataanku. Itu berbicara tentang hati. Jadi ketika nasihat itu, poda itu disampaikan, maka orang itu akan berhikmat berdasarkan dari hatinya. Ya. Kenapa harus dari hatinya? Karena memang di hati itulah diproduksi semua kemauan, kehendak, keinginan. Pabrik inilah yang pertama harus dibuat baik sehingga seluruh produknya menjadi baik. Jadi segala sesuatu yang dilakukan, dipikirkan oleh banyak orang itu adalah buah daripada hatinya. Maka itu jagalah hatinya, jagalah hatimu supaya tetap berhikmat dalam jalur dan arahan Tuhan. Dengan demikian, curahan daripada isi hati itu, banyak indera kita yang menunjukkan hal itu. Bisa melalui tangan, bisa melalui kaki. Tapi kali ini di ayat yang kelima mau menunjukkan bahwa hikmat itu ditunjukkan melalui perkataan atau mulut kita. Di situ dikatakan di ayat 5, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Nah, artinya ada peranan mulut di situ. Peranan mulut seorang penasehat
pemberi poda, sehingga mulut orang-orang yang menerima itu pun akan mengcopy paste, meneruskan, meneladani berkata-kata yang baik. Apabila sebagai orang tua berkata-kata dengan baik, maka anak-anak tidak mengenal kata-kata yang buruk. Maka itu mulut mereka, perkataan mereka bisa baik apabila betul-betul kita punya komitmen mengarahkan mereka pada nasihat yang baik. Karena apa? Bahaya. Anak-anak kita tuh dia hanya bisa meniru. Hati-hati, ada ungkapan yang mengatakan ya, mulutmu harimaumu. Anak-anak kita jangan kita biarkan mereka dengan kata-kata yang akan merusak, menghancurkan dirinya sendiri. Maka itu kita ajarkan mereka berkata yang baik, berkata yang santun. Inilah arahan daripada poda ini, Amsal ini, yang mana buah hikmat itu menghasilkan kata-kata yang baik, mendukung, membangun bagi banyak orang. Tapi bukan hanya itu, di zaman yang penuh dengan teknologi ini, ya, begitu banyak sarana prasarana yang menghantarkan manusia kepada kelalaian. Bukan saja pada mulut, jari-jari ini juga terkadang ya berkata-kata di media sosial, mengetik sana sini bersalahan, dan akhirnya digugat oleh banyak orang. Maka itu kendalikan diri melalui hikmat Tuhan yang kita pelajari setiap hari dalam kehidupan kita semuanya. Dan yang terakhir, ingatlah, memang tidak gampang untuk memberikan nasihat, arahan, didikan bagi anak-anak kita, karena memang kita tidak semuanya seorang guru. Ya, guru pun terkadang tidak bisa untuk mengarahkan 100% anak-anaknya. Maka itu minta hikmat Tuhan, arahan Tuhan biar melembutkan hati kita, hati anak-anak kita, sehingga yakinlah dan percayalah apapun yang kita lakukan berdasarkan apa yang Tuhan inginkan, yakinlah terjadi. Anak-anak kita baik masa depannya, turut sama orang tua, dan melakukan firman Tuhan. Ketaatan ini sangat penting, khususnya pada zaman sekarang ini ya. Ada istilah yang dikeluarkan oleh pemerintah disebut dengan new normal. Dibutuhkan ketaatan. Kita tidak mengerti apa itu 100% new normal, tapi di dalamnya ada yang disebut dengan protokol kesehatan. Diarahkan itu karena berkenaan dengan virus-virus yang ada di sekitar kita, khususnya virus corona ini. Maka itu taatlah, kerjakanlah, lakukanlah. Tidak mungkin pemerintah itu dengan sembarangan mengatakan omong kosongnya, dengan mengatakan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan juga jaga imunnya. Pasti ada analisa, pasti ada riset-riset, pasti ada pengalaman lain yang mengakibatkan ini perlu dilakukan di era ini, di zaman ini. Maka itu hikmat Tuhan menghantarkan kita untuk taat. Sebagaimana kita taat kepada Tuhan dalam kehidupan kita, yakinlah pasti bermanfaat, yakinlah pasti berguna bagi kita, khususnya menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, bahkan menjaga kesehatan orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Puji Tuhan, di minggu yang lalu kita bisa beribadah di gedung gereja kita HKBP Cibubur. Luar biasa, kami melihat dari Parhalado jemaat yang datang dengan antusias dan gembira dengan protokol kesehatan. Mereka melakukannya dengan baik, memuji Tuhan tanpa ada hambatan, dengan maskernya, dan pulang dengan gembira dan sukacita karena menunaikan kewajibannya. Demikian juga begitu kami melihat secara live ibadah kita, baik live streaming sekolah minggu maupun live secara langsung, semuanya merespon dengan baik dan disaksikan oleh banyak orang melalui view yang ada di sana. Oleh karena itu, mari kita dukung pelayanan-pelayanan gereja kita supaya menjangkau banyak jiwa-jiwa dimanapun berada. Dan bahkan pelayanan online pertanian ini kami yakin dan percaya bermanfaat bagi kita semua. Maka itu apabila bermanfaat, jangan lupa dukung dengan subscribe, supaya dukungan kita ini akan menghantarkan banyak lagi orang, memperkenalkan channel ini untuk
memperlebar kerajaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami, di mana peranan orang tua terhadap anak, demikian juga anak terhadap orang tua, hendaknya saling mengisi, memberikan arahan pengalaman melalui nasihat dan juga poda bagi generasi muda. Demikian juga generasi muda menerima dan melakukannya di masa kehidupannya, sehingga kehidupan semua orang penuh hikmat Tuhan dan buahnya akan nampak melalui perkataan-perkataan yang baik dan membangun, bahkan senantiasa taat terhadap Tuhan dalam kehidupannya dan mencintai orang tuanya. Terima kasih Bapa, dan kiranya semua yang kami lakukan dalam kehidupan kami mempersiapkan generasi muda memasuki masa depan yang lebih baik lagi, gemilang, sehingga di masa depan mereka meneruskan generasi-generasi anak-anak Tuhan memperlebar kerajaan Allah. Demikian juga di masa-masa ini kami dihantarkan untuk hidup dalam hikmat Tuhan, dalam ketaatan yang beralasan untuk kesehatan yang mana Tuhan sudah berikan kepada kami, sehat, kuat. Oleh karena itu kami menghargai kesehatan itu dengan menjaga diri kami, memakai masker ketika keluar rumah, cuci tangan dalam setiap aktivitas kami, menjaga jarak di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Dengan cara itulah kami peduli terhadap sesama kami, yaitu terhadap orang-orang yang kami kasihi di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga mendoakan gereja-Mu HKBP Cibubur dalam setiap pelayanan demi pelayanannya. Tuhan, Engkau melihat begitu besarnya dukungan seluruh jemaat untuk pelayanan yang ada di gereja ini. Kiranya pelayanan gereja-Mu ini semakin berkualitas sehingga meningkatkan iman daripada seluruh jemaat. Meskipun di tengah-tengah pandemi ini, jemaat tetap kuat, bersandar, bergantung hanya kepada Tuhan, dan mereka akan memperoleh hikmat yang besar melalui pengalaman kehidupan mereka saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sudah banyak doa-doa kami yang kami sampaikan melalui doa syafaat tadi. Kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Marinde mahita sian buku ende nomor 600 sia ayat sada dohot ayat 2 huhut bapungu pelian. Di
Ramahita martangiang di tangiang ale amanami. Ale amanami adi bano kijang, saya pinurbagia maguarmu, saya Roma harajawamu, saya saw malongo ni roham di bano tongo songon na di bano kijang. Leon matuhami sa darion hungunwag siapa hari, saya sama dosa nami songo panesa nami, di dosa dong na merlu sa tuhami. Una kami tugi itu pangunjunan, palua mahami sa pangago, ay hodo na puna harajaw, do tagugun, rudi asang apos sa living na. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata mata, dohot parsauran ni Tuhan di perbadiama mandongani hamu saluhutna. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.